Halo guys, udah lama nih kita nggak ngadain battle untuk Bluetooth speaker budget Kerehore. Terakhir kali diadain itu seingat saya sudah tahun 2021 lalu ya. Waktu itu kita ngebattlein speaker RGB budget dengan kontestan-kontestan dari brand Acom, Miva, dan juga Eagle. Kali ini di edisi battle Bluetooth speaker 5 watt Kerehore, untuk kontestan-kontestannya ada dua speaker dari Eagle, yakni Eagle V3 Classic mini speaker dari Eagle yang sudah bertahan selama 3 tahun di pasaran Indonesia, dan Bluetooth speaker terbaru mereka yakni Eagle Play, dan satu lagi speaker dari brand yang saya rasa cukup baru ini ya, Vision. Lebih tepatnya saya baru dengar. Ini adalah Vision Blast. Nah, di sini Eagle V3 yang secara ukuran paling kecil dan harganya juga paling murah. Paling enggak, ketika pertama kali dirilis dulu Eagle V3 ini dibanderol di harga Rp159.000. Tapi kalau harganya udah naik atau udah digoreng bahkan beda cerita ya. Harganya bisa naik ke Rp170.000 sampai Rp200.000 ke atas bahkan terakhir waktu saya cek. Lalu berikutnya ada Eagle Play yang di sini dihargain oleh Eagle di harga Rp179.000. Dan yang paling mahal adalah Vision Blast yang dibanderol di harga Rp299.000 ketika terakhir saya cek teman-teman di official store-nya Vision. Tapi nanti kita lihat ya, apakah dengan harga paling mahal di sini kualitasnya juga paling oke. Sabar, komparasi ketiga speaker ini masih panjang videonya. Nah, dari kelengkapan box pembeliannya, ketiga speaker ini mirip-mirip. Udah pasti kelengkapan seperti buku manual, kartu garansi, kabel charger USB-C ke USB-A bakal kita dapetin. Gak ada kabel auxiliary 3,5 mm ya, karena ketiga speaker ini nggak menyediakan port 3,5 mm dan hanya Vision Blast aja yang menyediakan opsi untuk play lagu dari memory card ataupun flash drive. Nice. Sedangkan Eagle Play dan juga Eagle V3 hanya bisa memutar lagu via wireless, koneksi Bluetooth aja teman-teman. Sekilas kalau dilihat dari desain, ukuran, dan jenis material build quality yang digunakan, V3 memang paling kecil, paling ringan, dan desainnya paling terkesan lebih murah gitu dibandingin dua speaker lainnya. Sedangkan Eagle Play berbentuk speaker 360 derajat dengan ukuran yang lebih besar dari V3, diselimutin fabric, dan ada bagian pertombolan atas dan juga bagian alasnya yang sudah soft touch, dilapisin silikon. Tapi teman-teman, meskipun bentuknya speaker 360 derajat, Eagle Play ini sebenarnya bukan speaker 360 derajat karena hanya dibekalin satu buah driver di bagian depan. Jadi ini agak menipu ya bentuknya. Ini bukan seperti Eagle Terra 3 Mini misalkan yang dibekalin dua driver menghadap kiri dan kanan sehingga bisa menghasilkan efek suara lebih 360 derajat. Di sini hanya front firing driver aja teman-teman. Tapi balik ngomongin soal build quality di sini, overall Eagle Play ini masih lebih berasa premium lah feel-nya dibandingin V3. Apalagi Eagle Play ini satu-satunya di antara tiga speaker ini yang dilengkapin sama RGB sebagai pemanis. Sedangkan Vision Blast yang paling berat dan paling kokoh dengan sekujur body dari fabric dengan tulisan Vision yang cukup besar di area grill speaker. Mau meniru-niru JBL gitu ya. Dan juga Vision Blast dilengkapin dual passive radiator teman-teman. Passive radiatornya paling banyak di antara tiga speaker ini. Dan area yang paling berasa plastik di Vision Blast ini paling cuma di area sekeliling passive radiatornya ini teman-teman. Yang dari plastik tapi dia paling nggak sudah soft touch teman-teman. Nggak berasa murahan kok, tetap aja. Dan juga dari ketiga speaker ini, Vision Blast dan juga Eagle Play punya strap yang cukup panjang. Beda dengan Eagle V3 yang strapnya paling pelit di sini, paling kecil sesuai dengan bentuknya lah. Dan oke, kalau kita urutin dari build quality-nya, dari kualitas yang paling tinggi, paling premium sampai yang paling rendah, menurut saya paling premium Vision Blast sesuai harganya. Dan kedua Eagle Play. Dan terakhir Eagle V3 yang paling ringan tapi juga paling berasa cheap gitu feel-nya di sini. Tapi keadaan berbalik teman-teman. Kalau ngomongin soal ketahanan terhadap debu dan air alias IP rating, Eagle V3 dengan IP67 paling oke di sini, diikutin Vision Blast dengan IPX7, artinya dua speaker ini tahan ditenggelamin dalam 1 meter air, dan terakhir Eagle Play yang hanya IP66. Artinya cuma tahan jet spray tekanan tinggi aja, tapi nggak disaranin untuk ditenggelamkan penuh di dalam air.
Jadi ya praktis hanya Eagle V3 dan Vision Blast aja yang saya rekomendasikan untuk kalian pakai di pinggir kolam renang misalkan, kalau takut-takut kecebur gitu ya, ke perairan gitu. Hanya dua speaker ini aja, Eagle Play kurang recommended. Nah sekarang kita ngomongin soal aksesibilitasnya. Ketiga speaker ini sama-sama menyediakan pertombolan yang terletak di bagian atas teman-teman. Pertombolannya mengatur berbagai fungsi dasar seperti play pause, naik atau turunin volume, dan juga tombol power yang terletak di bagian atas body speaker. Pertombolan yang ada di Eagle Play dan V3 lebih ringan menurut saya untuk ditekan-tekan dibandingkan yang ada di Vision Blast yang tombolnya jauh lebih kaku dan lebih keras di sini ketika ditekan. Khusus di Eagle Play, tombol powernya bisa kita tekan satu kali untuk mengganti-ganti warna dari RGB yang disediakan di speaker ini, teman-teman. Disediakan nggak kurang dari, saya rasa ada 8 warna RGB yang berbeda. Tapi nggak ada satupun pattern RGB yang bisa mengikuti irama lagu yang agak disayangkan di sini. Tapi hey, harganya juga cuma Rp179.000 teman-teman. Speaker budget kere-hore. Plus ada satu tombol tambahan khusus untuk masuk mode TWS, yang artinya kita bisa pairingkan Eagle Play ini ke sesama Eagle Play untuk memainkan audio secara stereo, membentuk channel kiri kanan. Beralih ke adu ketahanan baterai. Biasanya kalau kalian amatin ya, saya ngetes baterai dari suatu speaker, TWS atau headphones itu di volume 50% teman-teman. Tapi karena kali ini konsepnya adalah battle, maka saya coba buat se-fair mungkin. Dimana di sini saya atur volume dari Eagle Play dan juga Vision Blast setara dengan volume 50% dari Eagle V3. Karena untuk baterainya Eagle V3 di volume 50% udah saya tes sekitar 3 tahun lalu teman-teman di video reviewnya. Dan otomatis karena speaker ini sudah berusia 3 tahun, nggak fair kalau saya tes ulang. Karena tentu baterai sudah berumur ya. Maka jadilah Eagle Play dan Vision Blast yang saya atur menyesuaikan dengan volume 50% di Eagle V3. Dan untuk hasil tes baterainya saya tampilkan di layar teman-teman. Karena jujur sampai video ini di take, tes baterainya belum selesai dilakukan. Proses tes baterainya beriringan lah dengan proses edit video ini. Oke, berikutnya teman-teman, konektivitas. Secara wireless, baik Eagle Play maupun Eagle V3 masih didukung Bluetooth versi lawas 5.0. Tapi tenang aja, Bluetooth 5.0 ini masih reliable kok sampai sekarang menurut saya. Sedangkan saya nggak tahu Bluetooth yang dibekalin di Vision Blast ini versi berapa. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa kasih tahu saya di kolom komentar di bawah teman-teman. Karena di boxnya maupun di katalog di websitenya pun nggak diterakan Bluetooth-nya ini versi berapa. Tapi selain opsi konektivitas wireless, Vision Blast juga menyediakan opsi konektivitas memory card dan juga flash drive. Nggak cuman itu, masih ada FM radio di Vision Blast ini teman-teman. Ya, cukup tekan tahan tombol powernya untuk aktifin FM radio, sedangkan pindah-pindah channel radio bisa dengan pencet tombol plus dan minus. Memang minusnya di sini kita nggak dikasih tahu ini channel radio dari FM berapa. Dan hati-hati teman-teman ketika pertama kali diaktifin, biasanya volume audionya maksimal. Meskipun suara radionya menurut saya agak kresek-kresek ya, masih belum sestabil sinyal radionya Eagle Home yang saya pernah review dulu. Lalu ketika saya pakai ketiga speaker ini untuk nonton video di YouTube atau Netflix, sesuatu yang saya paling suka lakukan ya dengan Bluetooth speaker, di antara ketiga speaker ini, ketika saya tes, gak ada yang berasa delay sampai mengganggu. Delaynya masih dalam batas normal teman-teman. Ketiganya menurut saya recommended untuk sekedar dipakai nonton movie atau video. Eagle Quiet Buds S saya dengan abangnya Eagle Quiet Buds Neo dan juga Anker R50i. Di review audio ini saya akan bandingkan Eagle Quiet Buds S saya dengan abangnya Eagle Quiet Buds Neo dan juga Anker R50i NC. Disclaimer, kalau di review audio ini saya akan bandingkan Eagle Quiet Buds S saya dengan abangnya Eagle Quiet Buds Neo dan juga Anker R50i NC. Dan tentunya ketiga speaker ini sama-sama dilengkapi dengan mikrofon, sehingga bisa kalian pakai sebagai speakerphone teman-teman. Dan yang mana yang paling oke? Kita tes aja ya, langsung aja. Dan nanti setelah call test, akan langsung dilanjut ke audio sample. Setelah itu ya kita akan bahas audio dari ketiga speaker ini langsung. Cus. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya teman-teman. Sekarang kita coba berpindah ya ke Bluetooth speaker pertama Vision Blast dulu teman-teman. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Vision Blast teman-teman. Saya berada di jarak sekitar 40 cm, 50 cm di depan speaker
Gimana menurut kalian call quality dari microphone yang ada di Vision Blast ini ketika dipakai sebagai speakerphone? Sekarang kita coba berpindah ya ke Bluetooth speaker Eagle Play. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Eagle Play, teman-teman. Saya menggunakan Eagle Play sebagai speakerphone saat ini. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Play ini kalau dibandingin sama Vision Blast tadi. Sekarang kita coba berpindah ke satu speaker lagi, speaker yang paling lama di antara tiga speaker ini, Eagle Fit. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call panggilan menggunakan mikrofon yang ada di Eagle Fit. Gimana menurut kalian? Call dari Eagle Fit ini, teman-teman. Kalau dibandingin sama speaker-speaker yang lebih baru tadi, seperti Vision Blast dan juga penerusnya Eagle Play. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. I'm looking outside my window. I try to see where my life goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you have fallen down. So let's take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really amazing how you got me treading on you now. I drop my tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still. Oke teman-teman, audio sampel yang kalian barusan dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat,
audio dari masing-masing speaker ini. Karena persepsi audio yang kalian dengerin tadi dipengaruhi oleh banyak kolorasi tentunya. Mulai dari sekedar jenis mikrofon yang saya pakai untuk merekam audio dari ketiga speaker ini tadi. Lalu processing di aplikasi video editor yang saya pakai untuk mengedit video ini beserta dengan segala kompresinya, dan terutama faktor yang paling berpengaruh adalah kolorasi dari perangkat audio yang kalian pakai untuk mendengarkan video ini. Itu yang paling memberikan kolorasi. Dan ini kita baru ngomongin soal audio sample speaker. Kalau udah level audio sample headphones, apalagi audio sample TWS, earphones, IEM, jelas makin besar pula tingkat ketidakakuratannya. Karena bakal dapat tambahan pengaruh dari tengkorak, dan tentunya ada pengaruh dari bentuk dan ukuran kanal telinga yang dipakai untuk merekam audio sampel dari headphones atau TWS tersebut, dan juga kanal telinga kalian. Tapi paling nggak di sini, dari audio sample speaker yang kalian dengerin tadi, kita bisa dapat gambaran perbandingan karakter audio speaker satu relatif terhadap speaker lainnya. Oke, pertama-tama, secara volume dulu. Kalau kita dengerin ketiga speaker ini di pemakaian volume sedang, misal seperti saya ketika mendengarkan tiga speaker ini di meja kerja saya, di dalam ruangan, dimana untuk Eagle Fit saya cuma biasa atur di volume 50%, itu udah cukup. Di Eagle Play 50%, di Vision Blast itu sampai volume 60%. Seakan-akan untuk pemakaian volume sedang seperti ini, Vision Blast punya volume yang paling pelan, seakan-akan. Tapi seperti yang sudah kalian dengerin di audio sampel tadi, ketika tiga speaker ini dimaksimalin volumenya, dimentokin sampai 100%, adalah Vision Blast yang punya volume paling kencang dengan bass yang paling tebal, disusul oleh Eagle Play di peringkat kedua, dan terakhir Eagle Fit yang paling pelan di sini. Overall, secara power dan volume, saya rasa masih sesuai dengan berat dan harga masing-masing speaker di sini. Sementara kalau ngomongin soal karakter audio atau audio quality dari masing-masing speaker, Vision Blast punya karakter audio yang paling beda di antara tiga speaker ini, dengan karakternya yang cenderung bassy. Sementara Eagle Play dan juga Eagle V3 cenderung neutral to bright, teman-teman. Eagle V3 cenderung bright ya, bahkan. Ya, kalau ibarat tiga speaker ini adalah siswa-siswa di sekolah gitu, mungkin Vision Blast yang bakal paling dikucilin karena beda sendiri. Terutama kalau kita ngomongin soal bass, Vision Blast punya bass yang paling tebal, paling deep di sini, paling gede secara kuantitinya, dan kalau kalian dengerin secara langsung ini bakal berasa banget. Ini memang lebih bassy, sesuai dengan berat dan jumlah passive radiatornya di sini. Diikutin Eagle Play yang bassnya agak lebih deep dan juga lebih bulat dibandingkan Eagle V3, sementara V3 punya bass yang paling kering di antara tiga speaker ini. Lalu ngomongin soal mid-range, seperti suara vokal misalkan, atau instrumen-instrumen melodik di daerah mid-range, suara piano, petikan gitar. Di antara tiga speaker ini, mid-range-nya Eagle Play menurut saya yang paling refine, paling natural. Meskipun dia agak ada kesan keringnya, teman-teman. Tapi secara detail, secara refinement, ini di atas mid-range dari dua speaker ini. Presentasi vokal di Eagle Play punya detail yang cakep untuk speaker harga di bawah Rp300.000. Bahkan ini presentasi mid-nya lumayan ngingetin saya sama presentasi mid di JBL Go 3 dan juga Sony SRS XB100. Warna vokal tiap penyanyi berasa lebih keluar aja di Eagle Play dibandingkan di V3 dan Vision Blast. Vokal di V3 meskipun dia cenderung memang mementingkan detail ya, bright gitu, tapi vokal di V3 berasa kayak lebih hambar, saya bilangnya, lebih soulless gitu. Warna vokal lebih keluar secara natural di Eagle Play. Meskipun secara ketebalan, vokal di Eagle V3 sedikit lebih tebal. Sementara untuk vokal yang paling tebal di sini dihasilin sama Vision Blast. Tapi menurut saya, vokal keluaran Vision Blast ini terlalu banyak kolorasinya dan ada kesan madi gitu, teman-teman. Terutama kalau saya bandingkan dengan V3 maupun Eagle Play. Begitupun juga dengan treble-nya. Treble di Vision Blast ini menurut saya tidak se-refine treble di Eagle V3 maupun apalagi Eagle Play. Paling mendem dan paling minim detail. Dan untuk treble-nya ini, saya nyadar ada region dari lower treble-nya yang terlalu di-boost dan seringkali cukup ofensif di telinga. Vision Blast praktis cuma bisa saya rekomendasikan untuk kalian para bass lover, para bass head, tapi dengan body speaker yang sangat kecil. Kalau kalian ingin body speaker yang kecil tapi bass-nya cukup maksimal, Vision Blast salah satu yang bisa kalian pertimbangkan di harga-harga budget kini. Tapi bukan untuk mid lover, apalagi treble head. Tentu
No, ini bukan speaker dengan audio yang mementingkan clarity. No. Dan praktis untuk treble, saya cuma bisa bandingkan treble-nya Eagle Play dengan treble-nya Eagle V3. Saya rasa treble-nya Eagle Play sedikit lebih kering dibandingkan Eagle V3. Tapi di saat bersamaan, saya merasa treble di Eagle Play juga lebih extend, sedikit lebih detail, dan suara snare, pukulan simbal, tamborin bisa terdengar secara cukup rapi, tapi masih nggak ofensif di Eagle Play. Beda dengan Eagle V3 yang menurut saya presentasi treble-nya kayak masih agak kurang rapi dan lebih ofensif. Jadi bahkan untuk kalian para treble head, kalau mendingkan kualitas, saya lebih rekomenin Eagle Play dibandingkan Eagle V3. Paling nggak ini penilaian saya di pendengaran saya, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal audio dispersion alias off-axis performance. Ketika kita mendengarkan masing-masing speaker ini, nggak langsung menghadap speakernya, tapi mungkin dari agak samping dari speaker atau mungkin di belakang speaker. Mana di antara 3 speaker ini yang paling konsisten audionya, didengarkan dari berbagai sudut, berbagai arah? Jawabannya, oke. Baik Eagle Play maupun Eagle V3 bakal berasa sedikit kehilangan clarity ketika didengarkan dari posisi agak samping dibandingkan ketika didengerin dari depan speaker langsung, alias on axis. Sementara untuk Vision Blast justru relatif lebih konsisten ketika coba didengerin dari berbagai arah. Drop kualitas audionya tidak seberasa Eagle Play maupun Eagle V3. Hal ini karena biasanya ketika kita mendengarkan audio dari off-axis dibandingkan on-axis, aspek dari audio yang biasanya kita berasa kehilangan adalah treble-nya, upper mid dan juga treble, teman-teman. Itu bakal berkurang secara intensitas atau secara gain-nya ketika kita berpindah dari posisi on-axis ke off-axis. Khususnya buat speaker-speaker yang nggak dilengkapin dengan tweeter. Dan di antara 3 speaker ini pun nggak ada yang punya tweeter ya, teman-teman. Sehingga Eagle V3 dan Eagle Play yang by default-nya ketika kita dengerin secara on-axis punya treble yang cukup gede secara kuantitinya dibandingkan Vision Blast, bakal berasa drop dari gain treble-nya ketika kita dengerin secara off-axis. Berbeda dengan Vision Blast yang by default-nya aja ketika kita dengerin secara on-axis, treble-nya udah minim, teman-teman. Udah muted. Jadi ketika kita mulai dengerin secara off-axis di sini, pengurangan dari intensitas treble-nya nggak begitu berasa relatif terhadap Eagle Play dan juga V3. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, mana di antara 3 speaker ini yang ketika didengarkan secara off-axis, treble-nya paling terdengar? Tentu jawabannya masih Eagle Play dan Eagle V3. Karena by default-nya treble-nya memang lebih gede kuantitinya, gain-nya, dibandingkan treble-nya Vision Blast. Lagi ya, di antara 3 speaker ini, kalau kalian cuma mentingin bass, kuantitas dan kualitas bass yang utama, Vision Blast paling recommended. Sementara Eagle V3, meskipun secara vokal dan treble lebih refine dibandingkan Vision Blast, lebih keluar detailnya, tapi mulai berasa outdated ya. Udah 3 tahun berada di pasaran, karena sekarang saya rasa Eagle Play, speaker mini 5W favorit saya yang terbaru untuk harga di bawah Rp200.000. We got a new king here. Kalau kalian cari tuningan sound yang balance dan cukup refine untuk sebuah speaker mini di harga segini dan bukan buat bass head ya, Eagle Play bisa sangat saya rekomendasikan, teman-teman. Oke, itu dulu aja teman-teman untuk review kali ini dan my personal favorite untuk di antara 3 speaker ini, Eagle Play. Oh ya, disclaimer juga, Eagle Play ini saya beli pakai duit saya sendiri. Ini bukan dikirim oleh Eagle, teman-teman. Saya lupa ngomong di awal tadi. Tapi saya penasaran, kalau kalian sendiri di antara 3 speaker ini mendengarkan ulasan saya tadi, atau mungkin kalian yang udah pernah mendengarkan secara langsung ketiga speaker ini, mana yang paling oke menurut kalian? Mana yang paling kalian suka? Siapa pemenang battle 3 speaker ini versi kalian? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah, teman-teman. Dan juga alasannya, saya penasaran. Apakah Eagle Play seperti saya, atau Vision Blast yang paling powerful di sini, atau Eagle V3? Mungkin karena faktor yang paling ramping, paling ringan dibawa kemana-mana. Oke teman-teman, kalau gitu sudah dulu videonya. Kita ketemu di video berikutnya. See you!